itu saya katakan di tulisan saya, ini yang bikin ulah ya pemerintah, karena menjadikan CPO komoditas bersaing antara untuk perut dan untuk energi. Menurut saya yang namanya komoditas pangan tuh ya dikembangkan di jalur pangannya aja deh, jangan buat energi cari dari yang lain supaya perut dan energi tidak bersaing. CPO di dalam negeri tadi naik, pasokan di dalam negerinya naik, tapi disedot makin kencang oleh biodiesel. Pertanyaannya kenapa? Kok senang banget pengusaha CPO itu jual ke biodiesel? Karena harganya bagus, harga internasional. Produser minyak, tetapi sawit buat pangan itu dihentikan sebetulnya atau dikecilkan demi sawit buat CPO, buat biodiesel segala macam itu yang nilai ekonominya tinggi. Diesel ini kan dia kalau harga sawit tinggi, harga CPO yang dia jual ke biodiesel juga tinggi karena berdasarkan harga internasional yang lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Pertanyaannya, kenapa perusahaan biodiesel mau beli dengan harga internasional padahal harga solar kan nggak naik-naik, ya kan? Harga solar kan 5.500 terus, subsidi dari pemerintah. Jadi pemerintah kalau kita lihat bagaimana negara yang dikelola, ya pemerintah pro pada bisnis besar itu, pada oligarki yang mengendalikan sawit untuk biodiesel, dan itu kebijakan pemerintah sebetulnya kan. Kita baca keterangan dari Faisal Basri yang sudah berkali-kali diterangkan oleh Pak Faisal Basri itu. Kita dengar keluh kesah dari anggota DPR yang juga tahu problem ini. Ekonom senior Faisal Basri menyebut kisruh minyak goreng yang terjadi saat ini hingga membuat kelangkaan ketersediaannya terjadi lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Adanya kebijakan yang kurang tepat membuat penyerapan CPO yang tadinya didominasi oleh industri pangan termasuk minyak goreng kini bergeser ke industri biodiesel. Hal tersebut lantaran adanya kebijakan B20. Produsen CPO dinilai akan lebih memilih menjual CPO mereka ke perusahaan biodiesel ketimbang perusahaan minyak goreng. Lantaran harga jual CPO ke pasar biodiesel domestik lebih tinggi dari dijual ke perusahaan minyak goreng. CPO jual ke perusahaan minyak goreng harganya menggunakan harga domestik. Tapi kalau jual ke perusahaan biodiesel, dapatnya harga internasional. Otomatis memilih menjual ke biodiesel. Dan siapa itu yang membuat seperti itu? Ya pemerintah. Jadi biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini adalah pemerintah. Karena meninabobokan pabrik biodiesel, tegas Faisal Basri. Faisal menerangkan pemerintah seharusnya dapat melakukan segala cara untuk mengatasi lonjakan harga CPO. Misalnya dengan dana stabilisasi minyak goreng. Namun pemerintah disayangkan tidak melakukan hal tersebut. Berbeda dengan industri biodiesel yang memperoleh subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit BPDPKS. Masa tidak rela 20 triliun rupiah untuk stabilisasi harga minyak goreng? Mengapa yang namanya perusahaan biodiesel dapat ratusan triliun dari tahun 2015 sampai 2021? 7 triliun dana subsidi minyak habis tidak dilanjutkan. Pelit ke rakyat, kata Faisal Basri. Pemerintah sendiri punya program B20. Gara-gara program ini, penyerapan crude palm oil atau CPO untuk biodiesel meningkat setiap tahun.
Keberpihakan pemerintah pada pengusaha biodiesel juga terlihat lewat kucuran subsidi. Faisal juga menepis faktor stok CPO dan kebocoran ekspor yang disebut-sebut sebagai penyebab tingginya harga minyak goreng. Katanya para produsen CPO itu, ini kan minyak goreng kan dari CPO, bahan baku utamanya. Nah, tuduhannya kan kelangkaan CPO kan, akibat dari CPO-nya lebih banyak diekspor karena harganya bagus. Kan ada di graf saya ya sampai bulan Desember itu. Kita cek apa betul gara-gara harganya tinggi di pasar internasional, lantas ekspor melonjak. Ternyata tidak. Ekspor hanya naik dari 34 juta ton menjadi 34,2 juta ton. Kan hanya 0,2. Lantas apa yang menyebabkan harga minyak goreng naik? Bukan karena ekspor kan? Jadi pasokan di dalam negeri itu, ya, pasokan di dalam negeri itu naik terus. Jadi misalnya untuk industri ya, misalnya tahun 2019 pasokan di dalam negeri itu 16,75 juta ton. Sementara ekspornya 37,39 juta ton. 2020 naik. Jadi tadi ekspornya cuma naik 0,2, tapi serapan CPO di dalam negeri naik dari 2019 16,75 menjadi 17,35 juta pada tahun 2020 dan naik lagi jadi 18,42 juta. Naik terus. Jadi tidak benar kalau misalnya ekspornya naik ya, kan dalam negerinya turun, ini tidak. Jadi kenaikan penjualan CPO di dalam negeri jauh lebih besar dari kenaikan ekspor CPO. Tidak ada kelangkaan CPO di dalam negeri. 2020 ke 2021 ada sedikit penurunan produksi CPO. Produksi CPO-nya ya, produksi kan konsumsi dalam negeri dan ekspor. Jadi produksi CPO 2020 itu 47,037, 47,0 deh ya. 2021 turun menjadi 46,89, 46,89. Tapi kan kecil ya penurunannya juga. Kan menarik, kenapa produksi turun tapi penjualan di dalam negeri naik? Artinya tidak langka di dalam negeri CPO. Bung Faisal, pemerintah gimana ini? Kan dulu kan ada jargon revolusi mental, reformasi birokrasi. Sekarang Dirjen yang membisiki Menteri Perdagangan malah jadi tersangka ini. Ini gimana Anda lihat? Proses pengambilan keputusan atau polisinya, kebijakannya itu dilandasi oleh salah diagnosis. Itu. Jadi pertama kan ini Menteri Perdagangan kalau saya tidak salah, ini harga minyak goreng tinggi karena CPO-nya diekspor. Oke. Padahal ekspor turun. Nah, gitu kan. Ekspor turun dari 30 sekian juta ton menjadi 29 juta ton. Ekspor turun. Jadi tidak karena kelangkaan, karena diekspor. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam negeri cukup CPO-nya. Itu cukup. Meningkat penggunaan CPO di dalam negeri. Tapi bagi-bagi CPO-nya berubah drastis. Dari tadinya tidak ada untuk biodiesel, sekarang ada untuk biodiesel. Sehingga pengadaan untuk minyak gorengnya terbatas. Kemudian dibikinlah DPO seperti Mas Haryadi katakan, DMO segala macam. Tapi kan masa pengusaha disuruh ongkos produksinya 20.000 suruh 14.000. Logikanya kan ada subsidi di APBN, ini tidak ada subsidi di APBN, mana ada pengusaha mau jual rugi. Nah inilah jadi kacau, pemerintah buat aturan tapi tidak konsisten
untuk menerapkan aturan itu. Muncullah oleh karena itu mencari celah kan pengusaha ini, cari celah, cari apa segala macam yang barangkali di dalam praktiknya itu ada gesekan atau hubungan gitu, kong kali kong dengan pengambil keputusan. Kalau kembali kepada pentersangkaan 4 orang ini, apakah kemudian ini semata-mata 3 orang pengusaha melobi dan agar dikeluarkan izin ekspor begitu saja, atau memang ada apa di balik itu? Kalau dugaan saya sih kan ini tidak pertama kali di Kementerian Perdagangan. Tidak sudah pertama sering kali. di penjara, terutama direktur ekspornya. Ya, kota, bagi-bagi kota kan, kota tekstil itu ada direkturnya pernah di penjara juga. Ya, kota macam-macam gitu. Nah disitulah ada yang minta kuotanya lebih banyak dari yang seharusnya, ada yang tidak memenuhi syarat dikasih kuota ya lewat proses sogok itu barangkali. Dari penjelasan Jaksa Agung dan berita-berita di apakah ini sudah cukup konstruksi hukum pelanggaran terhadap 4 orang baik Pak Dirjen maupun 3 pengguna sudah cukup kuat menurut Bung Faisal sebenarnya? Saya ragu kuatnya dalam artian, kecuali ya saya akan optimistik kalau ada tangkap tangan. Oke. Ini kelihatannya kan tidak ada tangkap tangan. Nggak ada tangkap tangan. Jadi lebih berat ini untuk membuktikannya. Lebih berat untuk membuktikan. Dan ini pertarungan kredibilitas dari Kejaksaan Agung juga. Sangat boleh jadi. Tapi jangan-jangan memang udah ada kan data-data yang belum diungkap juga gitu. Kalau boleh saya komen Mas, yang dikatakan Pak Lutfi tadi, itu case-nya kan penimbunan itu. Penimbunan, udah ditemukan siapa penimbunnya bertonton kata Menteri itu kan tadi. Nah kalau kasus ini kan izin ekspor memang agak berbeda. Agak berbeda. Meskipun publik sudah terbawa pada bayangan mafia itu ya. Bayangan mafia, tapi yang tertangkap adalah mungkin ya kong kali kong lah ya. Kong kali kong kecil. Negara produser minyak, tetapi sawit buat pangan itu dihentikan sebetulnya atau dikecilkan demi sawit buat CPO, buat biodiesel segala macam itu yang nilai ekonominya tinggi itu. Jadi pemerintah kalau kita lihat bagaimana negara dikelola, ya pemerintah pro pada bisnis besar gitu, pada oligarki yang mengendalikan sawit untuk biodiesel, dan itu kebijakan pemerintah sebetulnya kan. Kita baca keterangan dari Faisal Basri yang sudah berkali-kali diterangkan oleh Pak Faisal Basri itu. Kita dengar keluh kesah dari anggota DPR yang juga tahu problem ini.